Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya tes DNA untuk membuktikan suatu keturunan atau gen, ya, apalagi ini keturunan Rasulullah SAW. Ya, jadi tolonglah para habaib yang belum tes DNA, ya, segeralah melakukan tes DNA biar permasalahan tes DNA ini tidak berlarut-larut. Karena saya lihat, ya, dari berita-berita itu masih masih panas gitu loh. Ya, segeralah untuk melakukan tes DNA, ya, khususnya ya yang suka berkuar-kuar itu, ya yang di panggungnya sangat gigih berani, sangat itu garang, ya. Itu harus lebih dulu tes DNA. Nah, toh nanti kalau hasilnya apa, ya sudah itu. Kalau misal hasilnya jauh dari keinginan atau bukan keturunan Rasulullah, tidak akan ada masalah gitu loh. Tetap akan terhormat sebagai ulama juga pewaris Nabi gitu loh, tetap terhormat jadi tokoh gitu loh. Toh nanti kalau memang betul-betul keturunan Rasulullah cocok, akan lebih terhormat gitu loh, ya. Jadi biar masalah ini cepat selesai, ya, segera untuk tes DNA. Jangan hanya garang saja di panggung, ya. Disuruh tes DNA tidak mau, ya. Itu sosok sering mengatakan di tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ya, kalau mengalir di dalam tubuhnya, ya segera tes DNA gitu loh. Kan ada peninggalan Rasulullah berupa darah, ya, berupa gigi atau rambut, ada kan, ya segeralah, ya. Kasihan umatnya ini lah, apalagi mendengar kabar, ya sudah viral di video, ya, Habib Bahar itu menyatakan perang dengan kelompok yang menolak nasab Nabi, itu menolak nasab Alawi, ya, sampai akan menjadi kuburan bagi yang menolaknya, itu akan menjadi pertumpahan darah. Nah, itu kan sudah bahaya teman-teman, ya. Soalnya apa bahaya teman-teman, ya? Bahayanya itu yang jadi korban itu ya muhibbinnya gitu loh, ya. Yang maju duluan, yang melindungi ya muhibbinnya, yang hancur muhibbinnya, yang bonyok muhibbinnya gitu loh. Kemarin di Pemalang, apakah tokohnya tersentuh? Ya enggak, ya muhibbinnya yang bonyok, ya. Sama-sama umat Islam, dari kedua belah pihak banyak korbannya juga. Artinya apa? Artinya ya timbul korban gitulah. Baik umat Islam disuruh rukun, saling menghormati, menghargai, ya. Ini malah saling mau perang gitu loh. Kasihan muhibbinnya itu, pendukungnya itu kasihan, karena mereka, ya, punya keluarga di rumah, bagi ada yang sudah punya anak istri, harus menghidupinya, ya. Kalau misal luka, bahkan naudzubillah kalau sampai ada meninggal, ya akan berpengaruh pada keluarganya ini gitu loh. Kalau yang masih muda-muda, anak-anak masih sekolah, ya akan berpengaruh pada pendidikannya dia gitu loh. Jadi mohonlah biar permasalahan ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut, ya. Mohon para habaib yang belum tes DNA lah,
hasilnya apa saja akan diterima oleh umat dan akan tetap terhormat panjenengan semuanya. Kalau toh bukan keturunan Nabi, misal hasilnya seperti itu, ya kalian adalah seorang ulama dan tokoh yang sebagai pewarisnya para nabi gitu loh. Tapi kalau hasilnya positif, benar keturunan Rasulullah, benar-benar keturunan Rasulullah, ya maka umat ini akan lebih menghormati dan akan apa ya, akan sangat-sangat gembira sekali memang benar-benar keturunan Rasulullah. Karena sekarang masih banyak yang mempertanyakan gitu loh keabsahan nasabnya itu, ya gitu ya teman-teman ya. Ya tolonglah untuk tes DNA dari para habaib yang belum tes DNA itu ya. Ya karena sudah dari beberapa habaib kabarnya, tapi hasilnya ya jauh dari harapan ya teman-teman ya. Ya itulah teman-teman, intinya apa? Intinya adalah kita harus damai ya. Tidak usah meneruskan hal-hal yang akan mempengaruhi kerukunan kita ya. Segeralah tes DNA ya. Utamanya ya, ini semuanya harus tes DNA para habaib. Utamanya adalah yang pertama harus tes DNA adalah para habib yang suka berkuar-kuar ya, sok garang di panggung itu harus lebih maju duluan. Oke. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.